Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Pergina Patirani dengan NIM B1B1211174. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai role of regret aversion and loss aversion emotional bias in determining individual investor trading frequency moderating effects of risk perception dengan dosen pengampu Dr. Sujono SEMSI dan Dr. Salma Saleh SEMSI, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja. Jadi fokus utama dari pengantar dalam penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak bias emosional, khususnya regret aversion bias dan loss aversion bias pada frekuensi trading investor individu di Bursa Efek Pakistan. Studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran moderate persepsi risiko dalam hubungan ini. Penelitian ini mengumpulkan data dari 384 investor individu terdaftar. Temuan menunjukkan bahwa regret aversion dan loss aversion memiliki dampak negatif pada frekuensi perdagangan, sedangkan persepsi risiko memiliki dampak yang tidak signifikan dan positif. Selain itu, persepsi risiko ditemukan untuk memoderasi hubungan antara bias emosional dan frekuensi perdagangan. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang perilaku keuangan dan menunjukkan bahwa program pelatihan dapat dilaksanakan untuk membantu investor individu mengatasi bias emosional dan persepsi risiko yang mengarah pada peningkatan pasar saham. Selanjutnya adalah variabel jurnal. Variabel dalam jurnal dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah trading frekuensi. Trading frekuensi ini adalah variabel dependen yang mewakili frekuensi trading yang dilakukan oleh investor individu di Bursa Efek Pakistan. Yang kedua adalah regret aversion. Regret aversion adalah variabel independen yang mewakili kecenderungan individu untuk menghindari pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan penyesalan atau kekecewaan. Yang ketiga adalah loss aversion. Loss aversion adalah variabel independen yang mewakili kecenderungan individu untuk sangat tidak menyukai kerugian dibandingkan dengan keuntungan dengan besaran yang sama. Yang keempat adalah risk perception. Risk perception ini adalah variabel moderat yang mewakili penilaian subjektif dari tingkat risiko yang terkait dengan keputusan investasi. Lalu selanjutnya adalah hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama adalah regret aversion berhubungan negatif dengan frekuensi perdagangan investor individu di Pakistan. Yang kedua adalah loss aversion berhubungan negatif dengan frekuensi perdagangan investor individu di Pakistan. Yang ketiga adalah risk perception berhubungan positif dengan frekuensi perdagangan investor individu di Pakistan. Yang keempat adalah persepsi risiko memoderasi hubungan antara regret aversion dan frekuensi perdagangan investor individu di Pakistan. Yang kelima adalah persepsi risiko memoderasi hubungan antara loss aversion dan frekuensi perdagangan investor individu di Pakistan. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk menguji pengaruh dari bias perilaku seperti regret aversion dan loss aversion terhadap frekuensi perdagangan investor individu di pasar saham Pakistan, serta untuk mempertimbangkan peran moderasi dari persepsi risiko dalam hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan investasi dan frekuensi perdagangan investor individu di pasar saham Pakistan, serta memberikan implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis bagi praktisi keuangan dan regulator pasar saham. Lalu selanjutnya adalah analisis jurnal. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik variabel dalam penelitian seperti mean, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Lalu yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen atau regret aversion and loss aversion dan variabel dependen atau frekuensi trading, sambil mengendalikan variabel moderating atau persepsi risiko. Lalu yang ketiga adalah analisis korelasi.
Analisis korelasi dilakukan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam penelitian. Yang keempat adalah Cronbach alpha. Cronbach alpha digunakan untuk menilai kendalaan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kelima adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Digunakan untuk memvalidasi hasil moderasi dan untuk menguji hubungan antar variabel secara lebih komprehensif. Lalu selanjutnya adalah saran. Saran untuk jurnal tersebut adalah yang pertama adalah memperluas generalisasi hasil penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan melibatkan responden yang lebih beragam dari berbagai pasar saham. Lalu yang kedua adalah menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku investor individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi perdagangan mereka. Yang ketiga adalah melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi pengaruh bias perilaku lainnya yang dapat mempengaruhi frekuensi perdagangan investor individu seperti overconfidence atau herding behavior. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan jurnal tersebut. Keterbatasan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama terbatasnya generalisasi hasil penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di pasar saham Pakistan saja. Yang kedua adalah penggunaan metode kuantitatif yang tidak dapat menggambarkan secara menyeluruh kompleksitas perilaku investor individu. Yang ketiga adalah terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi frekuensi perdagangan investor individu yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Yang keempat adalah terdapat kekurangan dalam menjelaskan mekanisme yang mendasari hubungan antara bias perilaku dan frekuensi perdagangan. Lalu selanjutnya adalah beberapa kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan di negara Pakistan yang dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik tentang perilaku investor di pasar saham Pakistan. Yang kedua adalah penggunaan metode kuantitatif yang kuat dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis statistik menggunakan teknik ekonometrik. Yang ketiga adalah penelitian ini menguji pengaruh dari beberapa bias emosional yaitu regret aversion dan loss aversion serta mempertimbangkan peran moderasi dari persepsi risiko. Lalu yang keempat adalah ukuran sampel yang cukup besar. 384 individu investor memberikan kekuatan statistik yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan validasi hasil penelitian. Yang kelima adalah penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur keuangan perilaku dengan menyoroti pentingnya pemahaman dan penanganan bias emosional dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu yang keenam adalah implikasi kebijakan yang disarankan untuk regulator pasar saham dan rekomendasi untuk pelatih investor dapat membantu meningkatkan efisiensi pasar dan kinerja investasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.